Assalamualaikum. Ya, sudah lama tidak menyapa kembali. Kali ini saya ingin cerita satu puisi yang pernah saya posting di blog saya. Judulnya Dunia Masih Saja. Saya bacakan dulu. Dunia masih saja oleh Nugroho Putu. Dunia masih saja bercanda. Ketakutan ternyata kekuatan yang salah terbaca. Gelap itu bukan musuh, karena saat tak ada cahaya, mata justru rehat kumpulkan tenaga. Dunia masih saja berkelakar tentang makna benar yang lentur, serupa papan catur. Hitam dan putih dipergilirkan, malam diusir siang, siang dilumat malam. Takut kalah jadi berani melawan, takut mati jadi berani hidup, takut jatuh jadi berani raih pegangan, takut bodoh jadi berani mencari tahu. Dunia terus saja merayu manja, sepedih apapun caci maki, selalu ada peluk hangat di akhir senja. Selalu ada puisi di segelas kopi. Bekasi 10 April 2020. Ya, puisi yang saya tulis di tahun lalu. Ini sehari sebelum hari ulang tahun istri saya ternyata saya menulisnya. Saya malah nggak nyangka. Tapi saya ingin membacakan puisi ini justru karena terinspirasi percakapan beberapa hari belakangan ini. Saya pernah ada satu obrolan dengan teman-teman biasa selepas kantor, bincang-bincang, bercanda-canda. Akhir obrolan santai itu tiba-tiba seorang teman, karena kebetulan di situ saya yang paling tua, closing mas, closing. Dia minta saya closing obrolan kita pada malam itu, dan ya saya spontan saja sih, karena memang tema pembicaraan kebanyakan bercanda ya. Banyak bercanda, banyakkan informasi-informasi yang masing-masing circle kita beda-beda gitu ya. Ada yang aku nggak mau denger cerita gitu, aku nggak mau ini gitu. Saya cerita, ya itulah makanya sebenarnya sekarang ini era yang begitu banyak informasi, mudah sekali kita menerima informasi apapun dari media, dari sosial ya, dari media sosial kita ya, dari televisi, dari internet, percakapan gitu. Itu semua cepat sekali kita tangkap, cepat sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Rasanya ya paling kita punya filter saja gitu. Karena dari sekian panca indera yang kita miliki ini kan ada panca indera yang kita nggak ada istilahnya menutup telinga. Telinga itu nggak bisa menutup sendiri gitu. Kalau mata masih bisa merem, hidung juga sama ya. Kita nggak bisa tiba-tiba minta, kita nggak mencium apapun gitu. Jadi panca indera kita ini benar-benar terbuka untuk menerima, sehingga pasti mau nggak mau ada lah informasi-informasi sampah yang kita terima. Terkadang malah informasi-informasi sampah itu adalah informasi yang kita cari di dalam bincang-bincang, dalam apa-apa gitu. Nah, karena itu kita butuh filter. Rasanya begitu sih ya, obrolan kita saat itu akhirnya ada satu simpulan begitu. Oh ya udah, kalau gitu paling ya kita butuh filter ya, butuh saringan, butuh ayakan gitu atas apa yang kita informasi itu, agar ya memang terdengar, memang kita tangkap, memang kita tahu, tapi kita tidak tahu lebih dalam atas itu, karena itu tidak penting. Mungkin begitu, ayakan gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, jikapun kita ayak tapi kan tetap aja nyangkut ke dalam mas,
Sesuatu yang tiba-tiba menjadi kita ingat, tiba-tiba menjadi bagian dari isi perabotan otak kita, masuk dalam gudang ingatan kita. Terus gimana mau diapain gitu. Nah, berikutnya rasanya endapan. Bagaimana kita mengendapkan. Karena mau nggak mau sudah ada di dalam isi kepala kita. Gitu. Kita nggak pengen sebenarnya informasi itu masuk, tapi sudah terlanjur ada. Rasanya setelah kita coba lewat pakai perisai, pakai saringan tadi. Kalau masih ada yang lolos juga, nah ini rasanya sih endapan. Bagaimana kita mengendapkan? Kapan kita mengendapkannya? Biasanya sih jelang kita tidur. Biasanya begitu. Atau saat-saat kita sendiri, saat kita merenung, itu adalah saat-saat kita mengendapkan. Mengendapkan ini adalah membiarkan pikiran-pikiran kita ini yang tadinya ruwet gitu karena banyak sekali yang masuk, biarkan dia mengendap sehingga jernih kelihatan. Rasanya teman-teman pernah nyobain saat suntuk ya. Mungkin kalau di agama saya mungkin dengan qiyamul lail gitu ya, surat malam, berdoa, lalu berpikir mendalam tentang masalah kita itu, biarkan dia terendap gitu. Kadang-kadang memang terus iya ya gitu. Bahkan kalau seorang atasan saya dulu pernah memberikan pemahaman tentang malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya itu kan sebenarnya cahaya semacam pencerahan. Jadi bisa jadi itulah malaikat yang dikirimkan saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi malaikat itu turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk, oh iya ya, cahaya. Dan itu lahir dari setelah proses pengendapan. Mungkin begitu. Yang menarik adalah memang tema pembicaraan saat itu kejar lagi saya. Tadi kan pertama informasi yang bertebaran di mana-mana, oke lah kita saring. Setelah disaring pun masih ada yang masuk, oke lah kita endapkan. Pertanyaannya, setelah mengendap, bukannya tetap ada endapannya di dasar. Artinya jernih, kita bisa melihat jernih saat mengendap itu kita bisa melihat jernih. Tapi nanti kita tergoyang, itu kan endapan itu akan naik ke atas. Keruh lagi kita. Ya, saat itu nah itu PR kita. Kita mencari jawabannya bagaimana cara menghilangkan endapan itu. Ya, saya belum tahu jawabannya. Tapi mungkin ya proses-proses taubat, proses istighfar terus menerus, proses rilis ya, melepas penyesalan, lalu kita lepas permintaan maaf, pemberian maaf. Rasanya itu adalah satu-satu cara untuk menguras tangki ingatan kita dari sampah-sampah pikiran itu. Mungkin begitu. Jadi kalau kita istighfar itu kan kita udah mohon ampun, mau gimana lagi? kayak dikuras. Mohon ampun pada Allah, minta maaf pada orang yang telah kita lukai, ya. Lalu kita memberi maaf pada siapapun yang pernah melukai kita. Proses-proses itu tuh kan sebenarnya menguras. Pelan-pelan. Dan ini penting. Ini benar sekali pertanyaan teman saya semalam itu bagus sekali. Ketika dia menanyakan bagaimana dengan endapan itu. Benar banget. Karena kalau endapan itu masih ada di dasar pikiran kita akan mudah keruh kembali. Inilah yang sering anak-anak muda bilang belum bisa move on gitu ya. Karena kalau belum move on itu ya kalau terusik kembali naik lagi. Keruh lagi pikiran kita. Suntuk lagi. Karena itu film-film drama yang sering menggambarkan saat kita punya masalah lalu ke kafe dan minum minuman keras itu sebenarnya itu menurut saya menyesatkan ya. Bayangkan aja kita punya banyak masalah terus kita datang ke kafe atau di ruang di tempat-tempat dugem, wah
seolah-olah selesai gitu. Padahal kan sebenarnya itu hanya me me apa, hanya menggeser saja gitu ingatan hal-hal buruk kita di tempat lain kita lupakan dengan dugem tadi, lalu akhirnya itu sebenarnya menambah saja, menambah saja. Nah, sebenarnya saya tadi ngomong berpanjang-panjang tentang cerita pertanyaan-pertanyaan teman setelah ngobrol ngalor ngidul tadi sebenarnya karena eh, ada kalimat begini di akhir perbincangan itu, Mas. Berarti kayak kita malam ini nggak ada artinya ya, Mas? Ngapain ya kita tadi ya? Makan terus ngopi sambil ngobrol ngalor ngidul bercanda-canda itu sebenarnya jelek dong ya. Terus saya jadi ingat puisi ini. Di puisi ini kan disebutkan bahwa inilah cara dunia berkelakar gitu. Bahwa sebenarnya ketika ada satu yang gelap itu seolah-olah buruk gitu bagi anak-anak yang takut kegelapan atau bagi kita yang sedang mencari barang ya, mencari sesuatu kan gelap nggak ada cahaya pusing gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain gelap itulah saat mata kita rehat kumpulkan tenaga, ya kan? Begitu juga ketika di bait ketiga itu kan takut kalah jadi berani melawan. Jadi ketika kita punya ketakutan atas kekalahan kita jadi berani melawan. Takut mati jadi berani hidup, ya kan? Seorang yang mungkin tenggelam gitu, kelempar di satu sungai, tenggelam, tangannya meraih-raih, mencoba muncul. Bahkan sebenarnya karena ketakutan akan mati tenggelam itulah yang membuat dia berani melawan hidup, berani menghadapi hidup. Justru ketakutannya itu. Jadi sebenarnya konyol ya kalau orang yang bunuh diri itu kan. Apakah bunuh diri kan jadi takut hidup malah ya, pengen mati, konyol. Jadi kalau dia takut mati itu manusiawi dan justru ketakutan atas mati itulah yang membuat kita bertahan hidup. Takut jatuh jadi berani meraih pegangan. Takut bodoh jadi berani mencari tahu. Jadi setiap sisi negatif itu, contoh kita obrolan yang ngalor ngidul nggak jelas itu, sebenarnya kan kita jadi tahu mana yang sebenarnya harus kita pikirkan. Ketika kita ngomongin hal yang tidak penting itu justru kita tahu mana yang penting. Seperti itulah. Bisa jadi memang begitu cara kerja dunia itu begitu. Dia berkelakar. Saya sebutkan di sini bahwa dunia masih saja berkelakar tentang makna benar yang lentur serupa papan catur, hitam dan putih dipergilirkan. Malam diusir siang, siang dilumat malam. Benar-benar dipergulirkan. Jadi kita suka kaget gitu ketika ada seorang yang sangat menyebalkan tiba-tiba menjadi sangat baik. Begitu juga ketika kita ketemu dengan seorang yang sangat baik, sangat menyenangkan, tiba-tiba menyebalkan. Iya kan? Ada seorang yang tiba-tiba menjadi jahat, ada penjahat yang tiba-tiba menjadi baik. Jangan kaget gitu. Demikianlah cara dunia berkelakar. Ada seorang yang malas tapi malah dianggap berprestasi. Ada seorang yang rajin mati-matian bekerja tapi malah justru dicatat sebagai orang yang gagal. Itulah cara dunia berkelakar. Karena itu dia akhirnya di saat dunia terus merayu, manja seperti apapun caci maki, selalu ada peluk hangat di akhir senja. Selalu ada puisi di segelas kopi. Ada tempat pulang, ada tempat kita meletakkan semuanya saat kita lelah dengan caci maki dunia. Jadi berat banget. Ya begitulah pokoknya sekitaran itu. Ini hasil ngobrol di warung kopi yang menimbulkan pertanyaan karena saya harus mengclosing dengan hal yang serius. Katanya pokoknya setelah canda ini Mas Putu harus nutup yang pakai yang agak serius katanya. Saya jadi mencari-cari tahu tadi ya. Jadi 3 poin tadi ya, 3 poin tadi. Saringan, setelah disaring kita endapkan, setelah diendapkan endapannya kita apain, kita kuras. Yang nguras endapan itu baru ketemu pagi ini ya, setelah dini hari ya, lewat ini dan saya menemukan puisi ini di blog saya. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.